semuanya. Kami dari kelompok 5 Dasar Epidemiologi, Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari penyakit hipertensi. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardia Valdegatari. Saya Cika Ayu Syuhatang. Saya Dita Melsandi. Saya Nabila Oktariani. Saya Nadia Sara Anggraini. Hipertensi, mungkin beberapa dari masyarakat Indonesia atau bahkan sebagian masyarakat Indonesia masih bingung mengenai hipertensi. Padahal sebelumnya mereka sudah sering sekali mungkin membahas mengenai penyakit ini. Namun dengan pengucapan ataupun dengan istilah yang berbeda. Biasanya mereka menyebut hipertensi dengan penyakit tekanan darah tinggi. Nah, sebelum dari itu kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya penyakit tekanan darah tinggi ataupun hipertensi itu apa sih? Jadi, hipertensi adalah sebuah penyakit yang didefinisikan ketika tekanan darah tinggi meningkat secara tetap. Suatu kondisi di mana tekanan darah ini terhadap dinding arteri itu terlalu tinggi. Nah, biasanya tekanan darah tinggi ataupun hipertensi itu didefinisikan ketika tekanan darah seseorang itu lebih dari 140/90 atau bisa dikatakan parah jika sudah melampaui atau sudah menuju ke angka 180/120 ataupun lebih dari itu. Nah, penyakit hipertensi ini juga didefinisikan sebagai penyakit tekanan darah tinggi abnormal yang bisa atau mampu menjadi penyebab utama terjadinya penyakit kardiovaskuler. Mungkin dari beberapa penderita penyakit hipertensi ini atau penyakit tekanan darah tinggi ini tidak merasakan beberapa gejala yang harusnya mereka rasakan. Akan tetapi jika penyakit ini dibiarkan terus-menerus maka akan berbahaya. Penyakit ini bisa menimbulkan beberapa penyakit berbahaya lainnya seperti penyakit jantung ataupun penyakit stroke. Maka dari itu kita sebaiknya harus kontrol ataupun check up ke dokter ataupun pelayanan kesehatan lainnya secara rutin. Tidak memandang usia, bisa muda, dewasa, bahkan orang tua. Triad epidemiologi hipertensi atau segitiga epidemiologi hipertensi, yang mana terdiri atas host atau penjamu, agen atau penyebab penyakit, lalu environment atau lingkungan. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit pada host atau penjamu yaitu daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kurang baik dapat meningkatkan resiko penyakit hipertensi. Oleh karena itu, kita wajib menjaga daya tahan tubuh dengan cara asupan gizi yang cukup, istirahat yang cukup, dan berolahraga yang cukup. Lalu ada faktor genetis atau faktor keturunan. Seseorang yang memiliki riwayat keluarga mempunyai penyakit hipertensi akan lebih beresiko mengidap penyakit hipertensi pula. Lalu, umur. Prevalensi hipertensi akan meningkat seiring bertambahnya umur. Lalu jenis kelamin. Hasil survei kesehatan rumah tangga tahun 1995 menunjukkan prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Pada umumnya, lebih banyak pria menderita hipertensi dibanding wanita. Selanjutnya ada agen atau penyebab penyakit. Adalah suatu substansi tertentu yang keberadaannya atau tidak keberadaannya dapat menimbulkan atau mempengaruhi penyakit. Nah, adapun agen pada penyakit hipertensi ini yaitu nutrisi. Konsumsi natrium yang berlebih dapat menyebabkan konsentrasi natrium dalam cairan ekstraseluler menjadi meningkat. Oleh karena itu, untuk menormalkannya, cairan intraseluler ditarik keluar sehingga volume cairan ekstraseluler meningkat yang menyebabkan volume darah naik sehingga berdampak pada timbulnya hipertensi. Lalu ada faktor kimia, mengkonsumsi obat-obatan yang berlebih seperti kokain dan pil KB. Selanjutnya ada faktor biologi. Walaupun hipertensi merupakan penyakit keturunan, namun hubungannya tidak sesederhana itu.
Hipertensi merupakan hasil dari interaksi gen yang beragam, sehingga tidak ada tes genetik yang mengidentifikasi seseorang yang berisiko hipertensi secara konsisten. Nah, yang terakhir ada environment atau lingkungan. Environment atau lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan kita. Orang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik dan sehingga menyebabkan orang tersebut stres, maka akan mempunyai resiko penyakit hipertensi lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riwayat alamiah hipertensi. Secara umum, penyakit hipertensi tidak memiliki ciri yang khas, tetapi kejadian ini berlangsung perlahan, bahkan bertahun-tahun, sehingga penderita tidak menyadarinya. Bahkan penderita menyadari setelah mereka check up kesehatan. Maka dari itu, di sini kita perlu mengetahui fase-fase apa saja yang dilewati oleh para penderita hingga terkena hipertensi. Di sini sudah terdapat bagian riwayat alamiah hipertensi. Pada riwayat alamiah hipertensi ini terdapat 5 fase yang dilewati oleh para penderita. Fase yang pertama yaitu fase rentan. Pada keadaan ini, penyakit belum ditemukan karena pada umumnya daya tahan tubuh pejamu masih kuat. Dalam kata lain, seseorang tersebut masih dalam keadaan sehat, tetapi memiliki faktor resiko untuk terkena hipertensi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu antara lain jenis kelamin dan usia, genetika, aktivitas fisik, merokok, obesitas, dan juga pola makan. Pada fase yang kedua yaitu fase patogenesis. Perjalanan penyakit hipertensi ini sangat perlahan. Penderita hipertensi mungkin tak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun. Masa laten ini menyelubungi perkembangan penyakit sampai terjadi kerusakan organ yang bermakna. Pada fase yang ketiga yaitu fase klinis. Pada fase ini mungkin peningkatan tekanan darah merupakan satu-satunya tanda pada hipertensi ringan. Bergantung pada tingginya tekanan darah, gejala yang timbul dapat berbeda-beda. Hipertensi baru tampak bila telah terjadi komplikasi pada organ target, seperti ginjal, jantung, otak, dan mata. Gejalanya seperti sakit kepala, epistaksis, pusing, marah, telinga berdenging, kaku kuduk, migrain, insomnia, mata berkunang-kunang, muka merah, kelelahan, dan gelisah. Dapat ditemukan sebagai gejala klinis pada penyakit hipertensi. Fase yang keempat yaitu fase penyakit lanjut, gagal jantung, gangguan penglihatan, gangguan neurologi, dan gangguan fungsi ginjal paling banyak ditemukan pada hipertensi berat. Dan yang terakhir yaitu fase tahap akhir penyakit. Pada fase tahap akhir penyakit, hipertensi komplikasi antara lain infark, miokardium, stroke, gagal ginjal, bahkan hingga kematian. Pencegahan hipertensi. Mencegah hipertensi dapat dilakukan dengan 3 cara pencegahan, yaitu pencegahan secara primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, pencegahan hipertensi secara primer dengan melakukan pola tidur yang baik selama 6-8 jam per hari, mengurangi makanan berkolesterol tinggi, memperbanyak aktivitas fisik untuk menjaga berat badan agar tetap stabil, dan mengurangi konsumsi alkohol. Yang kedua, pencegahan hipertensi secara sekunder, yaitu menjaga pola makanan yang sehat serta mengurangi garam dan natrium pada saat diet dan berhenti merokok. Yang ketiga, pencegahan hipertensi secara tersier dengan mengontrol darah secara rutin, olahraga secara teratur, dan menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Saya akan menjelaskan mengenai prevalensi dari penyakit hipertensi yang memiliki rumus, jumlah kasus yang ada dibagi dengan populasi beresiko, dan juga membahas mengenai ukuran asosiasi. Data-data yang kelompok kami telah kumpulkan berasal dari riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Pada slide yang pertama, kita akan melihat diagram prevalensi hipertensi menurut diagnosis atau minum obat dan hasil pengukuran pada penduduk umur di atas atau sama dengan 18 tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Dapat dilihat dari data ini, pada Riskesdas tahun 2013, didiagnosis dilakukan oleh
tenaga kesehatan. Sedangkan pada tahun 2018, diagnosis dilakukan oleh dokter. Diagram batang yang berwarna biru adalah prevalensi tahun 2013 dan yang berwarna orange adalah prevalensi tahun 2018. Prevalensi dari hipertensi yang didiagnosis oleh dokter pada tahun 2013 adalah 9,4%, sedangkan di tahun 2018 adalah 8,4%. Lalu diagnosis atau makan obat, prevalensinya tahun 2013 terdapat 9,5% dan pada tahun 2018 ada 8,8%. Terlihat ada penurunan yang terjadi pada tahun 2013 dengan 2018. Pada slide yang kedua disajikan diagram batang mengenai prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur di atas atau sama dengan 18 tahun menurut provinsi pada tahun 2018. Prevalensi hipertensi di Indonesia ada di peringkat 18 dengan prevalensinya 8,4%. Sulawesi Utara menduduki peringkat pertama dengan prevalensi 13,2% dan Papua berada di peringkat terakhir dengan prevalensi 4,4%. Selanjutnya masih terdapat diagram batang yang menunjukkan prevalensi hipertensi berdasarkan diagnosis dokter atau minum obat antihipertensi pada penduduk umur di atas atau sama dengan 18 tahun menurut provinsi pada tahun 2018. Indonesia ada di peringkat 18 dengan prevalensinya 8,4%. Sulawesi Utara menduduki peringkat pertama dengan prevalensi 13,5% dan Papua berada di peringkat terakhir dengan prevalensi 4,7%. Selanjutnya ada diagram scatter plot atau diagram tebar. Di sini prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran data penduduk umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun menurut provinsi pada tahun 2007 sampai 2018. Pada titik yang berwarna hijau toska menunjukkan prevalensi pada tahun 2007, titik yang berwarna biru menunjukkan prevalensi pada tahun 2013, dan titik berwarna orange menunjukkan prevalensi pada tahun 2018. Jika diperhatikan, di setiap provinsinya ada terjadi penurunan dan kenaikan prevalensi hipertensi setiap tahunnya. Selanjutnya prevalensi hipertensi diagnosis dokter pada penduduk umur di atas atau sama dengan 18 tahun menurut karakteristik pada tahun 2018. Jadi di sini disediakan diagram batang sesuai dengan karakteristiknya. Seperti diagram batang yang berwarna biru menunjukkan prevalensi hipertensi pada masing-masing karakter usia. Jika kita lihat pada diagram ini, semakin bertambahnya umur, maka prevalensinya juga semakin naik. Pada diagram batang berwarna kuning, yang menunjukkan prevalensi karakteristik sesuai dengan jenis kelamin, pada laki-laki, prevalensi hipertensinya adalah 31,3%, lebih rendah dibandingkan dengan perempuan dengan 36,9%. Dan pada diagram batang yang berwarna coklat, menunjukkan prevalensi hipertensi prevalensi karakteristik tempat tinggal, yaitu orang yang bertempat tinggal di perkotaan memiliki prevalensi hipertensi lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tinggal di pedesaan dengan prevalensi hipertensinya 33,7. Di diagram batang selanjutnya masih prevalensi hipertensi berdasarkan karakteristik, yaitu latar belakang pendidikan dan latar belakang pekerjaan. Pada data ini terdapat beberapa latar belakang pendidikan juga latar belakang pekerjaan. Masing-masing menunjukkan angka prevalensi hipertensi yang berbeda-beda. Kalau tadi kita membahas prevalensi yang ada di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas prevalensi yang ada di kota atau kabupaten di Sumatera Selatan. Dapat kita lihat pada tabel prevalensi hipertensi yang ada di kota-kota Sumsel. Peringkat pertama diduduki oleh Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu dengan prevalensi hipertensinya yaitu 30,42%.
dan prevalensi hipertensi terendah ada di kota Lubuk Linggau dengan prevalensi 25,18%. Sedangkan kota Palembang yang merupakan ibu kota dari Sumatera Selatan menduduki peringkat ke-14 dari 17 kota kabupaten yang ada di Sumatera Selatan dengan prevalensi 31,19%. Lalu di sini terdapat tabel ukuran asosiasi penderita penyakit hipertensi. Menurut usia, dari jumlah data responden 411 orang, kategori hipertensi derajat normal 1 yang berusia lebih dari atau sama dengan 31 tahun sebanyak 77 orang atau 35,5%, dan orang pada hipertensi normal sebanyak 141 orang atau 64,7%. Sedangkan pada usia kurang dari 31 tahun sebanyak 32 orang atau 16,6% dengan kategori hipertensi normal 1. Dan pada hipertensi normal sebanyak 161 atau 83,4%. Dari hasil uji statistik diperoleh prevalensi sebesar 0,47% yang artinya pekerja dengan kelompok usia lebih dari 31 tahun memiliki resiko 0,5 kali lebih rendah untuk mengalami hipertensi derajat 1 dibandingkan dengan pekerja kelompok usia di bawah 31 tahun. Lalu ada menurut jenis kelaminnya. Dari jumlah data responden 411 orang, kategori hipertensi derajat normal 1 yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 98 orang atau 27,8%. Dan orang pada hipertensi normal sebanyak 255 orang atau 72,2%. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang atau 19,0% dengan kategori hipertensi derajat normal 1, dan pada hipertensi normal sebanyak 47 atau 81%. Dari hasil uji statistik diperoleh prevalensi sebanyak 1,46% yang artinya pekerja berjenis kelamin laki-laki memiliki resiko 1,5 kali lebih tinggi untuk mengalami hipertensi derajat 1 dibandingkan dengan yang berjenis kelamin perempuan. Lalu ada dari kebiasaan merokoknya. Dari jumlah data responden 411 orang, kategori hipertensi derajat normal 1 memiliki kebiasaan merokok sebanyak 45 orang, dan orang-orang pada hipertensi normal sebanyak 146 orang. Sedangkan pada orang yang tidak memiliki kebiasaan merokok ada 64 orang dengan kategori hipertensi normal 1, dan pada hipertensi normal sebanyak 156. Dari hasil uji statistik diperoleh prevalensi sebesar 0,81% yang artinya pekerja yang memiliki kebiasaan merokok beresiko 0,8 kali lebih rendah untuk mengalami hipertensi derajat 1 dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kebiasaan merokok.